Mundur ke belakang, ketika Diego Armando Maradona memecahkan rekor penonton melalui kedatangannya ke Napoli, seorang wartawan senior bernama Bruno Passarelli berkata pada Maradona, "Apakah kamu mendengarnya? Penggemar mengatakan Maradona lebih baik dari Pele." Secara cepat pemain yang diberi nomor punggung 10 itu membalas, "Penggemar di sini memang hebat, tapi apakah kamu tahu kalau ada pemain yang lebih baik dariku dan Pele? Dia adalah Jorge González, El Magico. Dia saat ini bermain di Cadiz." Saat sang reporter tersebut mengaku belum pernah mendengar nama Jorge González, Maradona menutup pernyataannya dengan kalimat, "Kalau begitu pergilah dan cari tahu." Sejatinya wajar bila tidak banyak yang mengetahui siapa itu Jorge González. Sebab sepanjang perjalanan karir profesionalnya, dia tidak pernah membela klub top Eropa. Namun bukan berarti Jorge González tidak berbakat. Jalan tersebut justru sengaja diambil olehnya agar dia tidak merasa tertekan. "Aku tidak suka menyebut bermain sepak bola sebagai pekerjaan. Jika aku berpikir seperti itu, maka akan sulit bagiku untuk menjadi diri sendiri. Aku bermain bola hanya untuk bersenang-senang." Ucapan Jorge González bukan sekedar remahan kosong, sebab dia benar-benar bermain sepak bola untuk sebuah kebebasan. Melalui olahraga ini, dia bisa mengekspresikan diri dan pergi dari penatnya permasalahan dunia. Bukti kehebatan Jorge González pun diakui langsung oleh mantan asisten pelatih Cadiz, David Vidal. Secara teknis dia lebih hebat dari Maradona. Kehebatan Jorge González juga lantas diakui dunia ketika terdapat julukan Magico yang terselip di namanya. Seorang jurnalis bernama Rosalio Hernandez Colorado menjadi orang yang pertama kali menjuluki Jorge González sebagai El Magico. Ia beralasan bahwa pemain Jorge González sering menipu lawan yang dihadapi. Melalui pergerakan-pergerakan yang sangat sulit ditebak, orang-orang akan dengan mudah dibuat terbelalak ketika menyaksikannya merumput di atas lapangan. Masih ingat skill elastiko yang begitu identik dengan Ronaldinho? Jika kamu berpikir bahwa skill tersebut berasal dari sang pria samba, maka Jorge Magico González sudah lebih dulu melakukannya. Dia juga beberapa kali menciptakan gol yang kerap dilakukan oleh Lionel Messi. Liukan khasnya yang membuat bola seperti menempel di kakinya benar-benar membuat para pemain lawan tampak seperti orang yang baru belajar sepak bola. Jorge González lahir di El Salvador pada 13 Maret 1958. Dia yang begitu lekat dengan sepak bola sudah memulai debut dengan tim nasional pada 19 November 1976. Sejak tampil untuk El Salvador, namanya terus menyebar luas, utamanya ke seluruh pelosok Amerika bagian utara. Di situ Jorge González bertemu dengan Meksiko yang menjadi musuh bebuyutan El Salvador dengan nama Hugo Sanchez sebagai pemain yang disebut lebih baik dari El Magico. Namun Jorge González pernah mencetak sejarah dengan menyingkirkan Meksiko untuk membawa El Salvador lolos ke ajang Piala Dunia 1982 di Spanyol. Meski gagal memberi satu pun poin bagi El Salvador, permainan El Magico membuat semua orang terkesima. Imbasnya, dia diberi tawaran untuk bermain di Cadiz. Sebelum bergabung dengan Cadiz, bakat El Magico sejatinya sudah sangat diminati oleh Paris Saint-Germain. Namun malam sebelum resmi menandatangani kontrak dengan PSG, El Magico lebih dulu berkunjung ke diskotik. Walhasil, ia bangun kesiangan dan gagal melakukan pertemuan dengan PSG. Ketika perjanjian itu batal, Jorge González akhirnya bergabung dengan Cadiz. Di tim bercorak kuning tersebut, El Magico mampu melakukan apa yang diinginkannya. Dia memberi dampak sepak bola yang begitu luar biasa bagi wilayah tersebut. Semua orang memuji kehebatannya dan bahkan tak ragu untuk menyandingkannya dengan Diego Maradona. Dalam satu pertandingan, El Magico pernah menciptakan momen tak terlupakan. Adalah ketika dia mencetak satu gol ke gawang FC Barcelona melalui aksi soloran dari tengah lapangan. Bahkan dalam sebuah laga pramusim, dia pernah menjadi aktor utama ketika Cadiz berhasil membalikan keadaan menjadi 4-3 usai tertinggal 3-0 dari Barcelona. Masih berkaitan dengan FC Barcelona, El Magico sejatinya sempat bakal bergabung dengan klub tersebut.
Pada tahun 1984, Maradona yang berseteru dengan petinggi Barcelona meminta pindah ke Napoli. Sebagai solusi dari langkah ini, Barca melihat sosok Megico González sebagai pengganti yang tepat. Sayangnya, kesepakatan tidak pernah terjalin setelah terdapat insiden yang tidak bisa dimaafkan Barcelona. Ketika Jorge González sudah mengikuti tur pramusim dengan Barcelona, pada tengah malam, sebuah alarm tanda kebakaran berbunyi di hotel para pemain menginap. Saat itu semua pemain turun, namun tidak dengan El Megico. Ketika ditanya, dia tengah asik bercinta dengan pelayan hotel dan berkata, "Aku tidak pernah tidak menyelesaikan apa yang kulakukan." Belajar dari kasus Maradona yang sulit diatur, Barcelona lantas membatalkan kesepakatan dengan Jorge González. Dari situ pula, dia mengalami penurunan karir dengan sempat bergabung bersama Real Valladolid pada 1985 dan cuma memainkan 9 laga sepanjang musim. Beruntung, setahun berselang, Cadiz mau menerima lagi Jorge González buntut dari desakan supporter. Tak dinyana, dia tampil lebih hebat. Dia memainkan lebih dari 100 pertandingan dan membawa Cadiz selalu bersaing di papan tengah kompetisi La Liga. Ketika Jorge González mengatakan bahwa dia tidak ingin menyebut sepak bola sebagai pekerjaan, maka itu memang benar adanya. Sebab dia tidak pernah benar-benar menganggap diri sebagai bintang yang telah dibayar. Jorge Megico González termasuk ke dalam pemain bertalenta yang tak punya mental pemenang. Dia kerap datang terlambat ke sebuah latihan. Dia juga pernah tidur di lapangan karena begadang sebelum pertandingan. Selain itu, dia selalu menolak untuk mendatangi latihan kebugaran yang dijalani tim, serta pergi ke bar dan tidur dengan banyak wanita. Malah dalam suatu momen, dia pernah sengaja bermain buruk ketika tim asal Italia Atlanta sangat ingin mendapatkan tanda tangannya. "Aku datang dari sepak bola amatir, mengapa aku harus mendapat banyak tekanan?" Pada akhirnya, Jorge González pensiun di usia 42 tahun atau tepat pada tahun 1999. Meski memiliki perjalanan yang amat rumit, Jorge Megico González tetap diakui sebagai legenda terbaik sepak bola El Salvador. Pada tahun 2003, Stadion Nasional El Salvador bahkan diubah namanya menjadi Estadio Megico González. Berikutnya, dia juga pernah menjadi asisten pelatih El Salvador dan beberapa kali menghabiskan waktu untuk mengurus Megico's Street Football. Di usia yang sudah menginjak 65 tahun, El Megico masih sering menghadiri acara-acara sepak bola sembari menunjukkan kebolehannya sebagai penyihir lapangan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.